video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video ini saya mau bahas kisah yang menurut saya menarik ya untuk dibahas. Yaitu yang pertama itu kisah apesnya seorang wanita karena ngupload sesuatu di sosmed. Nah, buat kalian-kalian yang sering upload di sosmed itu harus hati-hati ya guys. Jangan sembarang upload, nanti kita malah kena apes. Seperti yang dialami oleh Chantel, seorang wanita dari Perth atau Australia ini. Nah, dia kan ngikutin lomba ya, kompetisi pacuan kuda. Kamu bisa Google, nanti ada pacuan kudanya Prince Penzance gitu. Prince Penzance. Nah, mereka ini di tahun 2015 si Chantel ini bet taruhan senilai $20 Australia atau Amerika atau mungkin Australia. $20. Nah, untuk satu shot kudanya Prince Penzance ini gitu. Satu shotnya itu dikalikan 100. Nah, ternyata setelah kompetisi itu selesai, yang menang adalah yang dia pilih itu. Akhirnya dia harus dia akan mendapatkan hadiah senilai $825. Bayangin nih guys, itu banyak banget. Dari $20 yang tadinya mungkin 300.000, kamu akhirnya mendapatkan uang 10-an juta. Ya, taksirannya sekitar segitu. Nah, temen dia itu juga si Smith yang cowok ini, dia juga coba dengan pilihan yang sama dengan si Chantel teman dia. Nah, mereka ini kebetulan mungkin satu tempat kerja atau satu tempat nggak tahu lokasi rumah gitu kan. Nah, jadi setelah mereka coba, mereka saking gembiranya ngupload di sosmed. Nah, upload di sosmed dengan barcode yang mereka menang gitu loh. Mereka bilang, kami menang $825 dong. Jadi karena saking gembiranya, mereka ngupload di sosmed. Nah, kan ada barcode-nya. Jadi orang-orang langsung mungkin sigap melihat, wow, itu keren gitu kan. Nah, tapi si Smith, temannya yang cowok ini juga ngikutin si Chantel. Dia ngikutin Chantel, saya juga mau upload dong gitu. Nah, setelah di-upload, temennya langsung komentar, kamu jangan upload, nanti kamu kehilangan kupon kamu gitu kan. Terus si Smithnya sadar, dia langsung hapus dari Facebook. Itu mereka nguploadnya di Facebook. Nah, nggak lama kemudian, tahu dong apa yang terjadi. Si Chantel nggak bisa nukar kupon kemenangan dia tuh. Karena apa? Karena orang sudah duluan pergi ke tempat penukaran buat ngambil uangnya. Wow. Makanya guys, harus hati-hati dalam ngupload sesuatu di sosmed. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kita ngupload. Ya, saya juga belajar sih, karena kan kita apa-apa bisa aja upload ke sosmed. Itu pelajaran dari Chantel. Nah, setelah diselidiki, mereka juga nggak tahu sih siapa yang menarik uang itu. Tapi yang ada si Chantel ini kesal gitu. Dia naruh status di Facebooknya, buat orang yang nyuri uang saya, kamu tuh rendahan banget, kamu tuh bajing gitu. Dia tuh saking kesalnya, karena kan Facebook dia itu juga privasi ya, tapi kenapa uang itu bisa hilang? Pasti kan itu orang-orang terdekat dia gitu yang bisa ngambil atau mau screenshot atau langsung nukarin barcode-nya yang dia menang. Itu pelajaran yang kita dapat dari Chantel dan Smith juga guys. Jadi mereka ini seumuran 27 tahun, bisa tindakan mereka yang ceroboh gitu mengakibatkan mereka harus kehilangan uang gitu. Wah. Oke, satu pelajaran kita ambil maknanya dari mereka. Oke guys. Nah, yang kedua, saya mau bahas juga, ini juga unik nih, kisah dari seorang perampok ya. Jadi dia itu masuk ke rumah orang. Nah, terus yang dirampok ini, tapi yang dirampok, kamu bisa kan bayangin kalau misalnya seorang perampok masuk ke rumah kamu, dibobol, tapi yang di penjara justru orang yang kena rampok itu gitu. Jadi itu apa sih yang dirasakan yang punya rumah? Kenapa? Karena pertama, yang ngerampok ini kan ada 2 orang, dia bobol masuk ke rumah orang sembarang rumah gitu kan. Ini kejadiannya di Inggris.
Nah, setelah mereka masuk ke rumah itu, mereka ngambil laptop si yang punya rumah ini. Nah, setelah diambil, ternyata setelah mereka ulik-ulik, isi laptop itu banyaknya foto-foto asusila semua, foto-foto porn gitu kan, dan fotonya juga anak-anak gitu. Jadi banyak yang topless, yang telanjang gitu, semuanya ada di laptop itu. Dan akhirnya si perampok ini pun risih dengan yang mereka lihat itu. Mereka pun nyerahin laptop itu ke polisi. Mereka nyerahin, sebenarnya itu kayak lompat ke jurang ya, karena mereka kan pasti ngelapor juga, ini laptop kami curi gitu kan. Pencurian juga tindakan kriminal. Nah, tapi ini termasuk tindakan yang salah satu tindakan yang terpuji ya dibalik perampokan yang dilakukan. Jadi dia nyerahin laptop itu, dan akhirnya si seorang pedofil atau yang punya laptop ini pun ketahuan, semua kebongkar bahwa dia juga suka browsing untuk chat-chat yang enggak sama anak-anak, dan bahkan mengajak untuk perbuatan senonoh sama anak-anak remaja gitu yang di bawah umur dia. Dan umur si seorang pedofil ini masih 24 tahun. Namanya Richard Coverdale. Dia harus dipenjara selama 3,5 tahun atas kasus ini gitu. Itu pelajaran buat kita, karena sepandai-pandai itu pengen melompat pasti akan jatuh juga. Jadi si Richard ini juga dia nggak tahu kalau dia bakalan kepergok dengan cara seperti itu, dengan melalui seorang perampok gitu. Bukannya dia malah harus menjarain perampoknya, tapi dia yang malah dikena penjara 2 kali apesnya gitu. Oke guys, yang ketiga ya, ini kisah yang menarik juga menurut saya. Ini akibat iseng seorang pilot bernama, ini pilot orang Rusia ya. Jadi dia ini kan lagi bawa pesawat terbangin. Dia sama temennya asik-asik terbang. Dia ngomong sama temennya, aku bisa loh bawa pesawat ini dengan tutup mata gitu kan. Bayangin coba, kayak ngentengin gitu, karena dia mungkin udah pilot yang profesional. Terus dia buat kayak apa ya, kayak tantangan gitu sama temannya oke aja. Temannya mikir nggak bener ini gitu, paling juga kalah gitu kan, tapi mereka ngikutin aja, baik tunjukin gitu. Dan temannya ini setuju. Si Alexander, seorang pilot Rusia ini, Alexander Kluyev namanya kalau nggak salah ya, karena orang Rusia. Terus dia coba terbangin pesawat itu bukan tutup mata sih, tapi jendela di pesawat atau kaca-kacanya ditutupin dengan gorden. Jadi dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia gerak-gerakin pesawatnya ke kiri kanan atau kemana, dan akhirnya pesawatnya pun mendarat, jatuh, tabrakan, dan mungkin juga meledak di, kita nggak tahu, atau di perairan gitu kan. Wow, itu benar-benar tragis ya. Masa kamu iseng, tapi kamu harus dengan keisengan kamu membunuh orang-orang gitu loh, menyebabkan kematian sama orang. Itu keisengan yang sangat di luar akal. Jadi dari 94 orang penumpang yang dalam pesawat itu, 70 orang meninggal, tapi pesawat pilotnya ini yang bernama Alexander ini selamat gitu, hidup. Dia akhirnya di penjara sih, tapi saya nggak ngulik-ngulik berapa tahun, karena ini peristiwa tahun 1986 gitu. Jadi pelajaran dari sini kita ambil, hati-hati dalam melakukan keisengan atau prank, karena banyak kan orang yang ngelakuin prank biar ketawa, biar lucu-lucuan gitu, tapi jangan dengan cara menyakiti orang, bahkan menyebabkan kematian. Itu nggak bisa dibayangin. Kalau misalnya kita yang dalam pesawat, kita nggak tahu kalau pilotnya itu lagi main-main. Wow, I'm so scared to death to remember that peristiwa. Oke, pelajaran lagi dari sini. Baik guys, yang terakhir atau yang keempat, ini kisahnya sebenarnya bisa dibilang berbanding terbalik sih dari keapesan. Dia ini justru merasakan
keberuntungan. Jadi ini adalah seorang pria bernama Rene Lima Marin. Dia pria yang tinggal di Colorado, Amerika. Nah, dia ini waktu itu dipenjara tahun 2000 karena kasus dia ngerampok sebuah toko gitu kan, atau dua toko video, dan dia bersama komplotannya, ada adiknya juga dan orang-orang. Nah, setelah ditangkap, dia sebenarnya sudah dibuat hukuman 90 tahun penjara. Tapi pada tahun 2008, itu kan sudah 8 tahun dia di penjaranya. Dia ngajuin banding ke hakim supaya mungkin jangan kelamaan kan 90 tahun. Nah, ada kesilapan, ada error di file-filenya dia, yang mana hakimnya ini membacakan data yang tidak benar, tidak valid, dan dia pun kayak merasa mendapatkan durian runtuh. Karena apa? Dia dibebaskan pada hari itu juga. Dia dibebaskan, hakimnya pun nggak tahu kan, mungkin terkecoh dengan tulisan yang ada di file itu. Dia bebas tahun 2008. Nah, 2008 lalu dia sudah mulai melakukan kehidupan yang normal. Dia nggak merampok lagi, dia nggak melakukan tindakan kriminal lagi. Dia menikah, punya pekerjaan sebagai tukang kaca, dan dia punya anak angkat, punya anak adopsi, dan punya anak hasil dari pernikahan dia dengan istri dia. Nah, tapi di tahun 2014 dia apes lagi. Dia harus diseret lagi ke penjara karena orang yang tadinya di penjara itu abangnya dia tuh mengajukan banding. Lalu setelah diselidiki, ini kasusnya ini berkaitan dengan ini si Rene gitu. Jadi si Rene ditarik lagi dan kebongkar lagi gitu kan, bahwa itu kesalahpahaman tentang kebebasan dia. Dia diseret lagi, dijeblosin lagi ke penjara. Itu tahun 2014. Terus dari kasus demi kasus mungkin dinaikin lagi, dikasih lagi kayak saya sudah hidup normal apa segala macam. Nah, terakhir saya ulik berita yang faktanya dia akhirnya bebas, guys. Dia nggak harus menjalankan hukuman yang 90 tahun itu. Di tahun 2018 bulan Maret dia bebas. Dan itu yang jarang orang temukan. Itu mungkin hanya ditemukan bagi orang yang beruntung, yang mana tipis banget gitu kesempatan buat semua orang dapat hal yang seperti itu di penjara. Keren ya nasibnya si Rene ini, dan semoga dia selalu mengingat bahwa itu adalah keberuntungan dalam hidup dia dan melakukan yang terbaik semasa hidupnya. Wow, aku kasih jempol deh buat yang dia rasakan. Itu luar biasa, sementara abang dia masih harus dipenjara. Oke guys, jadi kita juga jangan pernah pesimis kalau nasib kita bakalan seperti itu aja. Kita bisa merasakan kayak gitu juga. Jadi kayak roda, kita nggak pernah tahu kita kapan di atas atau di bawah. Oke? Sekian, terima kasih sudah nonton. I hope you enjoy your day. Terima kasih ya guys. Jangan lupa komen. Nanti yang komentar saya kasih reward atau hadiah. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di bawah. Oke guys, thank you for watching. Stay positive, stay healthy. Enjoy your day. Bye bye.